Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya mau menanggapi tuduhan atas Jokowi sebagai orang yang berada di balik kerusuhan Agustus 2025 atau demonstrasi 2025 yang berakibat pada kerusuhan sampai 11 orang meninggal. Dan sekaligus juga saya ingin menjawab tentang dukungan Jokowi terhadap Prabowo Gibran tahun 2024 sampai 2034. Jadi 2 periode ya. Jadi saya ingin menjawab ada 2 isu sekaligus ini atau 2 tuduhan sekaligus. Tapi saya tidak sedang mau membela Jokowi, juga tidak sedang mendiskreditkan Jokowi. Saya hanya ingin melihat secara objektif ya. Saya memulai dari isu terakhir ya. Isu terakhir yaitu publik melihat Jokowi ketika membuat pernyataan. Dia mendukung atau dia perintahkan kepada para pendukungnya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, yaitu 2024 sampai 2034 ya. Itu dibaca pada umumnya ya, saya lihat suara publik Indonesia selalu membaca bahwa Jokowi sedang memprediksi atau sedang memproyeksikan pandangan politik dia ke arah tahun 2034 atau ke arah tahun 2029, pemilu 2029. Saya pikir begini ya, kita ini sudah 20 tahun memiliki Jokowi yang punya semacam etos politik atau perangai perilaku politik dia. Saya lihat masih banyak sekali orang, terutama para politikus di Indonesia ini, masih sulit juga membaca kemana arah Jokowi atau sulit menebak ya manuver-manuver Jokowi sampai sekarang nih. Jadi kelihatan sekali bahwa ketika Pak Jokowi mau mendukung Prabowo Gibran tahun 2029, lah orang semua mulai mengarahkan pandangan menanggapi pro kontranya itu. Diskusi sampai hari ini tetap mengatakan bahwa Pak Jokowi akan bermain atau cawe-cawe dalam tahun 2029, pemilu 2029 juga, dengan mendukung Prabowo Gibran lagi. Saya lihat ini ada pantas ya Pak Jokowi sampai harus 20 tahunan, 22 tahun menjadi pemimpin Indonesia, berlaga di panggung politik Indonesia, dia selalu menang. Dan saya kira belum pernah ada orang Indonesia atau politisi Indonesia yang sehebat Jokowi, juara sejati. Jokowi boleh dibilang juara sejati ya, dari wali kota, gubernur, sampai dengan presiden 2 kali. Dia istilahnya begini, kalau Jokowi ikut pemilu di Indonesia selalu menang. Bahkan Jokowi tidak ikut pemilu pun, dia ikut mendukung siapapun juga menang. Seperti dia mendukung Prabowo, menang. Itu artinya apa? Artinya orang Indonesia atau politisi Indonesia ini sulit sekali ya membendung Jokowi ya, sulit sekali. Jokowi cukup lincah, cukup cerdik ya. Bacaan-bacaan politik setiap langkah omongan Jokowi itu susah ditebak oleh orang. Termasuk ketika Jokowi ngomong tentang dukungan terhadap Prabowo Gibran tahun 2029 besok atau 2 periode, orang beramai-ramai ya pro kontra ke arah Jokowi benar-benar sedang mau cawe-cawe di tahun 2029. Disinilah saya melihat memang Jokowi ada pantas ya, Jokowi selalu jadi pemenang Indonesia. Karena apa? Karena mulai dari politisi sampai para pengamatnya selalu terkecoh, selalu tidak mampu membaca arah. Kalau bola itu arah bola yang sedang mau digiring oleh Pak Jokowi ke arah mana itu orang susah menebaknya. Kalau dalam pertandingan sepak bola. Atau kalau dalam dunia tinju itu lawan susah atau para pengamat susah menebak arah pukulan Jokowi yang ke arah mana. Jadi orang susah menebak ya. Sehingga saya boleh katakan bahwa rata-rata orang Indonesia atau para politikus Indonesia, termasuk para pengamat juga, rata-rata saya boleh bilang ini polos ya, orang-orang polos gitu loh. Sehingga kemana arah Jokowi bermanuver, cara bermanuver Jokowi itu mereka susah menebak arah. Nah, saya mencoba ya dari perilaku Pak Jokowi dari 22 tahun Pak Jokowi bermain di panggung politik Indonesia, saya mencoba untuk mengamati, saya coba membaca tata cara Jokowi berpolitik, termasuk selama dia berkuasa
maupun bila dia tidak berkuasa. Begini, 2029 boleh saja Pak Jokowi mengatakan bahwa dia mendukung Prabowo Gibran. Itu belum tentu, saya katakan belum tentu. Lebih banyak persentase belum tentunya daripada tentu. Jadi tentu Pak Jokowi akan mendukung Prabowo Gibran 2 periode, belum. Yang tentunya itu cuma paling maksimal cuma 10% tentunya, tapi tidak tentunya 90%. Kenapa begitu? Karena pertama kita tahu bahwa politik itu tidak bisa dibilang A, B, C, itu tidak bisa. Politik itu tidak bisa dipastikan kalau seorang berkata A, dia akan jadi A, berkata B, dia akan jadi B, itu belum tentu. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang jelek, enggak juga. Tidak jelek. Itu kan taktik, itu kan seni dalam bermain politik. Setiap orang boleh-boleh saja. Yang penting kan dia tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum. Boleh-boleh saja dia bermain seperti itu. Saya pikir begini ya, Pak Jokowi ini sedang tidak mengarahkan pandangannya kayak tahun 2009. Tidak untuk mengatakan bahwa dia tidak punya proyek besar. Proyek utama dia itu bukan mendukung Prabowo Gibran di tahun 2009. Enggak. Itu cuma sekitar 10% keinginannya. Tapi 90%-nya tidak. Lalu apa 90% Pak Jokowi, konsentrasi Pak Jokowi sekarang? Konsentrasi Pak Jokowi sekarang adalah bagaimana mengamankan posisi Gibran selama tahun 2024 sampai tahun 2029. Pastikan bahwa Gibran tetap jadi wapres, tembus sampai 2029, dan pastikan Gibran tidak memiliki halangan-halangan hukum, tersandung dengan pemakzulan segala. Disinilah konsentrasi terbesar Pak Jokowi ada di sini. Jadi bukan Jokowi sedang berpikir tentang tahun 2009 untuk Prabowo Gibran atau siapapun lah. Karena dia tahu sebagai seorang politikus yang sangat piawai, sangat cerdik Jokowi dalam hal berpolitik di Indonesia. Bayangkan dia 22 tahun menjadi panggung politik Indonesia, selalu menjadi pemenang sejati di Indonesia. Orang yang bukan terah besar-besar, dia bukan terah politik elit Indonesia, bukan terah Soekarno, bukan terah Muhammad Hatta, bukan terah Soeharto, tidak punya apa-apa dia. Tidak punya kekuasaan di partai politik pun dia tidak punya, tetapi dia bisa memenangkan setiap kompetisi di Indonesia. Sampai dengan siapapun yang dia dukung, menang juga. Pak Jokowi ini dia sedang memikirkan kenyamanan bagi Gibran dalam tidak boleh terganggu. Kekuasaan Gibran atau posisi politik Gibran sebagai wapres tidak boleh terganggu, yaitu tidak boleh ada pemakzulan, tidak boleh ada rongrongan secara hukum, dan tidak boleh ada gangguan-gangguan politik yang membuat tidak nyaman bagi Pak Gibran. Konsentrasi Pak Jokowi hanya ada di situ, bukan hanya ada di situ. Sebagian besarnya dihabiskan untuk memikirkan itu satu. Mengapa begitu? Karena pertama, Pak Jokowi sadar betul bahwa Gibran tidak punya kekuatan apapun. Selepas dia dari PDIP, Gibran tidak punya cantolan kekuatan politik apapun di Indonesia. Memang Pak Jokowi juga pernah, dia tidak punya kekuatan politik, tapi Pak Jokowi berbeda dengan Gibran. Pak Jokowi adalah seorang yang sangat taktis, sangat strategis, sangat piawai, sangat cerdik dalam hal bermain. Dia tidak punya kekuasaan apapun, tetapi dia bisa menundukkan semua partai politik di Indonesia. Dia bisa menundukkan para ketua umum parpol di sini di Indonesia. Dia bisa menyatukan semua partai politik. Jadi sampai-sampai ada yang mengatakan Jokowi adalah ketua umum dari para ketua umum seluruh partai politik di Indonesia. Dia sadar bahwa Gibran tidak punya kemampuan dan kepiawaian, modal politiknya tidak terlalu tinggi. Kecakapannya, keterampilan berpolitiknya tidak tinggi juga. Padahal Gibran tidak punya partai politik sekarang ini. Nah, jadi Gibran itu harus tetap berada di balik Prabowo. Tanpa Prabowo, Gibran tidak punya kekuatan apapun di Indonesia. Maka Jokowi sadar itu. Jokowi harus berada di balik panggung-panggung megah, panggung-panggung hingar-bingar di Indonesia, tapi di panggung belakang ada Pak Jokowi untuk bermain. Tidak selalu Pak Jokowi jadi pengajar tutorial, dia menjadi tutornya, mentornya Pak Gibran, enggak. Tapi Pak Jokowi bisa jadi dalang di belakang Pak Gibran.
Belum tentu dia akan menjadi remote-nya bagi Gibran. Dia yang setel Gibran, tidak. Tidak selalu begitu. Dia yang menjadi konduktor dari irama-irama di Indonesia saat ini. Apa relevansi, apa korelasi antara omongan Pak Jokowi dengan mendukung Prabowo ini, Prabowo Gibran 2 periode? Relevansinya begini, Pak Jokowi selalu diterpa isu-isu dan selalu mendapat ancaman-ancaman dari publik ya, dari partai politik, dari orang-orang politik sama saja. Jadi lihat ada tuduhan terhadap Pak Jokowi yang cawe-cawe sehingga dianggap melanggar konstitusi tahun 2024 sehingga meloloskan Gibran dan bermain di balik MK, ada tuduhan semacam itu sampai sekarang. Terus ada lagi persoalan ijazah, pentuduhan terhadap Pak Jokowi, ijazah palsu dan macam-macam, sampai dengan tuduhan Pak Jokowi ada di balik geng Solo ya. Di geng Solo itu maksudnya Pak Jokowi dan kawan-kawannya itu, Pak Jokowi dan anak buahnya itu, mereka yang bermain di balik unjuk rasa atau demonstrasi berdarah di tahun ini, tahun 2025. Pak Jokowi meluncurkan sebuah pernyataan, langsung pernyataan dukungan terhadap Prabowo Gibran 2 periode. Orang semua menyerang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini dia tahu betul bahwa dirinya sedang menjadi incar, sedang menjadi bidikan dari berbagai arah, dari berbagai posisi. Bagaimana cara dia bermain sekarang? Cara dia bermain adalah satu, pastikan dirinya tidak boleh jauh dari Prabowo. Gibran tidak boleh lepas dari Prabowo. Kalau lepas dari Prabowo berarti akan terlempar di luar, dari dalam panggung politik, terlempar nanti. Jokowi tidak mungkin lepas Pak Prabowo, tidak mungkin. Meski Prabowo juga tahu, Prabowo juga tidak mungkin lepas Jokowi. Karena satu, Prabowo adalah seorang yang sangat tahu terima kasih kepada orang yang sudah membesarkannya, sudah membantunya, berjasa kepada beliau terpilih. Dan Prabowo juga bukan tipikal orang yang suka bermusuh dengan orang lain, tidak juga. Prabowo orang yang suka berdamai, suka mencari teman, mencari sahabat, mencari perdamaian dengan orang lain. Dia tidak punya tipe untuk bermusuhan. Tetapi Jokowi kan tahu juga bahwa ada usaha-usaha dari segelintir orang yang membenci dia itu, inginnya itu Prabowo lepaskan Jokowi. Mereka dua harus berpisah sehingga bermacam-macam isu bermain, termasuk membuat isu bahwa Jokowi ada di balik kerusuhan Agustus 2025. Itu kan dalam rangka memancing Prabowo supaya Prabowo, wah Jokowi ini ternyata bermuka dua. Di depan saya dia baik-baik dengan saya, dukung saya, tapi di belakang saya dia tidak dukung saya, dia ingin menjatuhkan saya. Isu ini Jokowi tahu membacanya, mudah membaca arah ini, arah tuduhan ini. Oleh karena itu Jokowi ingin menetralisirkan, menenangkan situasi permainan ini dari semua serangan-serangan pion-pion atau skakster, semua dari sebuah pertandingan catur politik ini. Jokowi ingin dengan satu langkah, tetapi dia harus menghentikan berbagai langkah orang lain dari berbagai pojok ini. Dia ingin menghentikannya. Ada orang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Prabowo supaya Gibran terbuka untuk ditendang keluar dan lain-lain ya. Ada juga yang ingin menendang Gibran dengan tuduhan anak haram konstitusi ya, dianggap pelanggaran MK dulu, dianggap pelanggaran, terus sehingga Gibran bisa daftar jadi wakil presiden dan terpilih. Itu sangat dibaca oleh Pak Jokowi, tidak sulit dibaca oleh dia. Jadi ada usaha-usaha pemisahan hubungan dia dengan Prabowo itu dia tahu betul. Tapi dia juga tahu bahwa kalau sampai dia terpisah dari Prabowo, maka selesailah perjalanan Gibran. Dia tahu itu. Maka dia tidak mungkin untuk melepas Prabowo. Jawaban Prabowo harus dia dukung 2 periode adalah jawaban dari semua tembakan-tembakan untuk Jokowi selama ini. Ketika dia mengatakan dukung Prabowo Gibran 2 periode, maka habislah isu yang dimainkan bahwa Jokowi berada di balik kerusuhan atau demonstrasi 2025 ini, maka selesai. Tidak mungkinlah kalau Pak Jokowi berada di balik itu terus dia mau mendukung lagi Prabowo sampai 2 periode. Tidak mungkin. Jadi orang yang mendukung 2 periode pasti dia tidak ada di balik demonstrasi dong. Itu logikanya. Kedua, kalau Prabowo tetap memegang Gibran,
maka posisi Gibran secara politik tetap aman di Indonesia. Usaha-usaha pemakzulan Gibran sulit terjadi. Usaha-usaha untuk mendegradasikan nama baik Gibran dari segi ijazah yang dugaan ijazah palsu juga, itu juga sulit terjadi. Selama Prabowo dengan Pak Jokowi masih jadi satu. Arah Pak Jokowi bukan untuk supaya pemilu 2029 dia mendukung Prabowo Gibran, tidak. Itu dalam rangka mengamankan posisi Gibran sebagai Wapres sampai 2029. Persoalan selepas 2029 sampai ke sana itu tidak tahu. Kita tidak tahu Jokowi akan mendukung siapa. Belum tentu ke Pak Prabowo. Semua tergantung dari situasi pada saat itu. Kita ingat pemilu 2024. Semula kan Pak Jokowi itu kan berada antara dualisme antara Prabowo atau Ganjar. Ganjar kan sangat yakin, PDIP kan sangat yakin bahwa Jokowi akan mendukung PDIP, akan bersama PDIP dan mendukung Ganjar sebagai kader mereka. Ternyata tidak juga. Jadi semua bisa terjadi ke depan. Tapi yang jelasnya dukungan Jokowi ke arah Prabowo 2 periode ini, maksudnya dia itu saya mengatakan bahwa yang pasti arah Jokowi mendukung penuh 1 periode. Periode kedua, ya nanti aja, lihat lagi. Pastikan Gibran aman jadi Wapres selama 2024 sampai 2029. Persoalan 2029 ke sana, Prabowo Gibran didukung lagi oleh Jokowi, itu belum tentu. Sekali lagi, dugaan-dugaan orang salah terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah pemain politik yang tidak mudah ditebak arahnya. Dia memiliki manuver-manuver, tetapi manuver-manuver dia yang luar biasa yang tidak mudah dibaca oleh banyak lawan termasuk para pengamat. Ketika Pak Jokowi menghadap ke kiri, orang melihat menghadap ke kiri semua, lihat bola kemana arah Pak Jokowi tendang. Pasti dia mau nendang kiri, ternyata akhirnya juga ke kanan. Di kanan tidak ada lawan atau tidak ada lawan yang menjaga di sana, maka Pak Jokowi akan bermain bebas di situ. Nah, saya memahami ya, memang Jokowi memiliki kecerdikan beberapa tingkat di atas para politikus kita umumnya. Bahkan Jokowi jauh lebih cerdik daripada para pengamat kita, para pengamat politik kita. Pada umumnya ketika Jokowi ngomong A, mereka ngeroyok pro kontra di A. Pak Jokowi ngomong di B atau Pak Jokowi ke B, wilayah B, maka mereka mendiskusikan, habiskan waktu dan tenaga mereka, energi mereka untuk mendiskusikan hal B. Padahal Pak Jokowi tidak sedang seperti itu. Pak Jokowi tidak sedang membidik, pikiran dia tidak sedang ditujukan ke arah yang dimana orang pro kontra di masyarakat. Tapi sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak salah. Kalau dia mengatakan dia mendukung Prabowo sampai 2034, terus akhirnya dia tidak mendukung, ya tidak salah juga. Di mana sih ada hukum yang mengatakan bahwa seorang yang sudah mengatakan dukungannya harus mendukung terus-menerus, atau sudah pasti dia harus memastikan dirinya harus mendukung. Kalau tidak dia bersalah. Lah di mana ada kesalahannya? Enggak, biasa-biasa sajalah. Ya. Selamat berdemokrasi di Indonesia. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.